Oke, baik, terdengar suara saya. Boleh bantu respon? Apa terdengar suaranya? Terdengar? Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Senang sekali rasanya bertemu dengan teman-teman semuanya, walaupun di ini ya dalam ruang Zoom yang insya Allah beberapa saat ke depan kita akan membersamai dalam kegiatan sosialisasi at-tadib pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir, baik yang sudah open cam dan yang belum open cam juga. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan yang sedang dilaksanakan juga berjalan dengan lancar, lalu juga koneksinya tidak terputus, dan teman-teman yang sudah membuka kamera, saya sangat berterima kasih kembali. Semoga tetap stay on nih di acara sosialisasi ini. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita dapat mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran dalam rangka sosialisasi program yang insya Allah luar biasa ini. Selanjutnya teman-teman, untuk kegiatan ini akan ada sambutan juga dari Ketua Dewan Pembina yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Prabasworo Jihwakir. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Ustazi.
Mohon maaf ini efek kamera jadi backlight kayak ini. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Yang saya hormati ya ini, pertama-tama saya hormati seluruh ketua umum, baik ketua umum maupun ketua-ketua Prime Foundation. Pertama-tama saya bersyukur kepada panitia ya atas kesempatan ini, dan saya bersyukur pada panitia atas terselenggaranya event ini, event silaturahim online ya. Suka sekali dengan tajuknya, silaturahim, dan mudah-mudahan sebagaimana namanya ya, insya Allah ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, membuka pintu-pintu langit ya, dan kemudian mencipta kemaslahatan-kemaslahatan yang besar pada PF secara umum maupun At-Ta'dib secara khusus, dan kemudian pada saat yang sama juga menggulung semua problem-problem yang meliputi kita ya, aral-aral yang merintangi jalan kita. Ini event ini harus kita syukuri terselenggara dengan baik ya, dan yang bergabung juga sebetulnya secara numbers, secara bilang ini sudah banyak ya, dan mudah-mudahan ini bisa binaul alaqat ya, bisa membangun alaqoh kita atau hubungan kita, dengan terbangunnya hubungan kita, persaudaraan kita itu kemudian itu terdefinisikan kualitas ya, hubungan kita, dan kemudian dari situ kita harapkan ada kerjasama. Kenapa? Sederhana sekali, karena langkah besar seperti merintis At-Ta'dib ini tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita itu kerjakan, ya, apalagi kerja-kerja kolosal seperti ini tanpa kebersamaan ya, tanpa kebersamaan tidak mungkin sekali ya. Jadi tidak mungkin sendirian, tidak mungkin one man show, itu pasti melibatkan banyak sosok-sosok ya di dalam kita itu menjalankan misi, kemudian sampai pada tujuan mulia yang sama-sama kita itu tuju ya. Karena ingat sekali, ini mungkin berbagi sedikit ya, ada pepatah bagus sebetulnya dan mudah-mudahan relate dengan kita, itu pepatah Afrika yang bilang kalau kita mau melakukan a long journey atau perjalanan yang jauh gitu ya, hendaknya kita itu melakukan perjalanannya bersama-sama. Tapi kalau kita itu mau melakukan perjalanan yang cepat itu kita sendirian. Maka PF ini ataupun At-Ta'dib in particular ini kan sebetulnya perjalanan jauh, apalagi kalau nanti kita akan menyimak bersama-sama dari Pak Ketum ya, sekaligus Kiai daripada At-Ta'dib ini, Kiai Fadli Hussein. Ini kan akan panjang dan sudah berjangka, ya, sudah sangat rapi, sudah sangat terstruktur, sistematis sekali. Ya, ini visioner ya. Jadi tidak mungkin kita itu tidak bekerja sama ya. Jauh dan cepat progresif ini harus bekerja sama, dan selalu ada kesenangan ketika banyak orang yang memang mewarnai misi kita atau perjalanan kita itu menuju tempat yang memang sama-sama kita idamkan dan sama-sama kita tuju. There is a joy in numbers katanya ya. Jadi ada kesenangan. Maka saya juga pada kesempatan yang baik ini, sangat baik ini, saya pengen tasyakur banyak-banyak pada ketum kita, pada pejuang kita, kiai kita ini, Kiai Fadli Hussein beserta Kiai Janatan ya, yang dan yang lain-lain yang selama ini sudah mengeluarkan effort yang besar sekali, juhud yang mutawasilah terus menerus ya. Ya Bondo pasti
tercurahkan di situ, tenaga pasti, pikiran apalagi yang tidak mengenal ruang dan waktu ya. Dan ini pejuang betul karena betul-betul membabat alas di sana. Saya pengen berterima kasih, itu langkah-langkah yang besar dan insya Allah akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ikhtiar yang dahsyat sekali. Ya, beliau-beliau itu boleh ke sana itu dengan bilangan yang tidak terlalu banyak in person, tetapi sebetulnya itu mewakili semua doa, semua harapan, semua concern kita semua, dan mudah-mudahan ya beliau dikuatkan ya dan diberi keistiqomahan untuk itu karena betul-betul merintis itu butuh apa namanya butuh eh, kontinuitas ya dan konsistensi ya. Dan kemudian saya juga apa namanya kita punya agenda yang tidak kalah penting tadi dalam silaturahim ini. Tajuk utamanya adalah tansyiah istimaiyah ya, sosialisasi ya. Ini bagus sekali dan kalau bisa ini kerap-kerap disampaikan dan diulang-ulang, di sounding baik pada pihak yang sama ataupun pihak yang beragam gitu. Ya, terutama adalah keluarga besar PF. Kenapa? Karena dengan kita sounding banyak-banyak, ya keluarga besar kita, saudara-saudara kita, saudari kita, ya yang dimanapun berada, yang menyebar di apa namanya banyak tempat, banyak kiprah, banyak instansi. Nah ini mereka punya sense of mission gitu. Mereka itu, oh saya itu memang masuk tuh dalam misi ini. Oh saya itu bagian daripada misi ini. Saya itu part of something larger gitu ya. Bagian daripada sesuatu yang lebih besar. Oh saya itu bisa berarti dan kemudian ya sosialisasi semacam ini sebenarnya yang diharapkan adalah ini membuka celah, membuka ruang, membuka majal ya untuk siapapun yang mengikutinya setelah menyerap banyak itu untuk kemudian menentukan kontribusinya. Ya, saya sering mendefinisikan atau mengkategorikan kontribusi pada PF, apalagi sekarang sudah ada secara strategis sudah ada At-Ta'dib ya, secara body, secara institusi sudah ada At-Ta'dib. Ini eh, pada tiga ya. Pertama itu direct atau langsung, kontribusi langsung. Itu turun lapangan ya, on field dan segalanya ya. Ini yang di garda terdepan ya. Kalau ada kesempatan, ada apa namanya peluang yang baik itu bisa kita itu menempuh ini. Yang kedua strategis, secara strategis itu bisa membantu dana ya, kemudian menyambungkan misi kita kepada pihak-pihak yang memungkinkan misi kita itu bisa berjalan gitu ya. Yang ketiga syabakah atau jejaring ya. Jadi kalau tidak bisa dana, tapi apa namanya ditautkan kepada jejaring-jejaring itu juga bisa menjadi opsi daripada apa namanya kontribusi strategis ini. Yang ketiga doa. Tapi kalau kata hadis wala takun robian ya. Jangan yang keempat gitu ya. Tidak ada sama sekali ya atau tajahul ya, enggak mau tahu. Nah, ini bagian daripada kita semua ya. Ini saya apa namanya menjadi saksi langsung kecemerlangan para apa namanya mujahid-mujahid ya, pejuang-pejuang betul merintis itu apalagi di tempat-tempat seperti itu kerja-kerja sunyinya lebih banyak daripada kerja-kerja yang tampak. Ya, nanti kita akan saksikan yang tampak, tapi sebetulnya itu hanya gunung es saja itu, permukaan gunung es, tapi di bawahnya sebetulnya ada air mata, ada peluh, ada berlucut debu ya. Ya, bolak-balik dari tempat yang dan meluangkan waktu itu semua langkah-langkah besar dan makjur insyaallah indallah. Dan sebagai penyemangat sebetulnya kita apalagi merintis ini yang dibutuhkan itu adalah nafas panjang, long breath, bukan bukan napas pendek. Maka kalau motifnya itu manusia atau eksistensi, pembuktian apalagi di hadapan angkatan-angkatan lain kayaknya nafasnya pendek sekali. Tapi kalau kita lillah ya insya Allah itu nafasnya panjang.
Ya, ini ngutip sedikit sebagai penutup. Saya nggak akan bicara lama karena saya malu pada Chef Fadli nanti supaya beliau yang lebih lama nanti bicara. Apa namanya kata-kata Sayyid Qutb ya. Sayyid Qutb menyampaikan tidak ada sukses kecuali tiga hal. Yang pertama menentukan cita-cita luhur, lalu dikunci cita-cita luhur itu dikunci, kemudian kita keras itu tidak boleh direvisi cita-cita luhurnya itu. Yang kedua, karena kita tahu cita-cita luhur itu di tempat yang tinggi, itu kita berdamai dengan aral yang merintangi, dengan jalan yang terjal gitu. Jadi sulit itu menjadi apa namanya hiasan yang sehari-hari apa namanya meliputi ya, menghiasi. Dan hiburannya banyak sebetulnya, bisa melihat pemandangan kalau itu konteksnya gunung ya. Banyak sebetulnya kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari situ. Ini saya bicara begini karena ini butuh nafas yang panjang. Kalau organisasi nanti kan berganti pengurus, ini takdib itu perlu nafas panjang. Yang ketiga adalah kita tutup mata terhadap resiko-resiko yang may come, yang mungkin datang pada kita. Dan kalau tiga ini ya tahakkuk ya, ini terwujud insya Allah ya, ini kesuksesan ini sudah di ambang pelupuk mata kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kita semua bisa mensukseskan masyru' jama'i ini masyru' kolektif, ini proyek kolektif, dan mari kita sukseskan bersama-sama, kita gaungkan bersama-sama, kita apa misinya itu kita emban bersama-sama. Itu saja mungkin. Makasih MC dan makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can. Allah Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Prabas atas semua arahan, nasihat dan juga sambutannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi besar nih untuk kita semuanya yang sudah bergabung di ini ya di Prime Foundation, dan juga teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu apa itu Prime Foundation, dan juga yang tadi disebutkan ada Atadip itu apa gitu. Semoga yang disampaikan beliau menjadi awal ini ya langkah kita untuk sama-sama bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membangun masyarakat yang berkarakter melalui konsep At-Ta'dib. Berbicara dengan At-Ta'dib tadi, banyak yang disinggung tentang kalimat At-Ta'dib juga di flyer, juga di undangan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, uh, acara inti kita pada malam hari ini, kita akan dengarkan secara seksama sosialisasi At-Ta'dib yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Prem Foundation, Ustadz Fadli Hussein, yang insya Allah akan memaparkan tentang latar belakang program, lalu juga tujuan dan arah perkembangannya, lalu progres yang sudah dicapai, dan juga rencana berjangka Prime Foundation dalam implementasi At-Ta'dib. Kepada Ustadz Fadli Hussein, kami persilahkan. Baik, Alhamdulillah. Eh, Terima kasih banyak MC kita, Ustazah Nurul Rizky Aziza, Ustaz Prabasworo, ini yang selalu membina, mengarahkan kita, para dewan pembina, pengurus Prime Foundation, para ketua, dan teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita bisa bersilaturahmi secara online. Ini merupakan doa teman-teman semua. Kami sadar sekali sampai di fase ini tidak lain karena doa teman-teman yang selalu teriring juga arahan dari Ustadz Prabas. Karena kami hanya memposisikan kami sebagai khodim, sebagai pelayan. Karenanya terima kasih banyak atas doa dan dukungan antum semua. Dan izin saya share screen. Oke. Para asatidz dan ustazat yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah di kesempatan ini kita akan bersama
mengetahui tentang apa itu At-Ta'dib. Eh, At-Ta'dib adalah bagian dari Prime Foundation. Memang pada akhirnya dia akan menjadi yayasan independen yang tetap terafiliasi dan tetap di bawah jalur koordinasi dengan Prime Foundation. Yang awal kami sampaikan, mengapakah At-Ta'dib pada akhirnya akan menjadi yayasan tersendiri? Karena ini adalah wakaf yang akadnya langsung kepada Allah. Sedangkan Prime Foundation ini adalah lembaga yang dalam semangatnya setiap orang boleh menjadi pemimpin di lembaga Prime Foundation. Jadi bahkan di tahun pertama, tahun kedua itu ya, silih berganti kepemimpinannya dari Ustadz Hadi Lakso ke Ustadz Ikhwan dan lain-lainnya. Nah, karena rotasi itulah kami coba berdiskusi dan memutuskan bahwa pada perjalanan nanti di waktu yang tepat At-Ta'dib akan berdiri sendiri meskipun masih di bawah Prime Foundation. Nah, nama yang memang sudah diusulkan adalah Yayasan Wakaf Umat At-Ta'dib. Nah, ini menjadi komitmen dan penegas bahwa At-Ta'dib ini adalah wakaf umat karena memang tanah yang sedang dikelola adalah tanah yang diwakafkan oleh wakif. Yang pertama, ini mungkin beberapa sudah ada yang tahu tentang Prime Foundation, tapi alangkah baiknya kalau kita sedikit mengulas kembali. Prime Foundation ini adalah yayasan yang dibentuk oleh keluarga besar alumni 2010, putra dan putri di tahun 2016. Ini menjadi langkah awal perjalanan perjuangan kita bersama di bulan Desember tahun 2016, yang memang sebetulnya adalah aspirasi dan dorongan dari teman-teman sendiri. Lagi-lagi kami sampaikan, saya pribadi, Saudara Basworo dan saya Baru Tamam ketika itu berperan hanya sebagai khadim pelayan. Apa yang memang menjadi kehendak teman-teman secara umum, itulah yang kami kerjakan. Dan Alhamdulillah setelah 4 tahun berjalan, di tahun 2020, tanggal 30 Januari, Yayasan Prime Foundation terdaftar dan disahkan oleh Kemenkumham dengan nama Yayasan Muda Prima Indonesia. Jadi secara lembaga yang terdaftar di Kemenkumham, kita bernama Yayasan Muda Prima Indonesia. Tapi sebagai branding, kita tetap menggunakan nama Prime Foundation. Lantas, apa sih visi misi dari Prime Foundation? Utamanya visinya adalah menjadi titik temu potensi keluarga besar Prime Foundation secara khusus. Kita bersyukur teman-teman angkatan kita, entah yang putra atau yang putri, itu kiprahnya banyak sekali yang sangat positif, kiprah di masyarakat dan lain-lainnya. Karenanya kita memposisikan Prime Foundation ini sebagai titik temu, yang harapannya ketika potensi-potensi yang luar biasa ini bertemu, manfaatnya bisa dirasakan oleh keluarga besar Prime Foundation secara khusus dan umat Islam dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Artinya pergerakan kita ke depannya akan banyak menyentuh keluarga besar Prime Foundation dulu. Yang beberapa program tersebut itu pun juga akan menyentuh umat dan masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya, berikut program-program yang sudah berjalan di tahun ini. Yang pertama, di bulan puasa yang lalu kita sudah mengadakan sedekah Super Prima edisi Ramadan. Ini alhamdulillah terlaksana di 4 daerah. Pertama di Riau, yang kedua di Bekasi, yang ketiga di Banten, dan yang terakhir di Surabaya. Ini kita mengadakan santunan, pengajian bersama anak yatim dan duafa. Yang selanjutnya, setelah Lebaran, kita pun juga mengadakan namanya Kurban Super Prima. Ini program-program positif yang sudah dimulai oleh para pengurus terdahulu dan kami melanjutkan program tersebut. Ini untuk Kurban Super Prima, alhamdulillah di tahun ini sudah terlaksana di 2 tempat. Yang pertama di At-Ta'dib, Lebak, Banten, dan yang kedua di pondoknya Ustadz Sutra Adi, yaitu di Mambaul Quran di Kalimantan Timur, di Pasir. Ini kita alhamdulillah dititipkan 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Selanjutnya kita pun juga melaksanakan namanya webinar. Ini menjadi bagian ikhtiar untuk meningkatkan SDM kita yang secara khusus target
peserta webinar adalah santri. Nah, dan kita sudah melaksanakan 2 kali. Yang pertama di Desember 2024 yang menjadi bagian acara reuni Prime, dan yang kedua di bulan Agustus yang lalu. Dan pembicaranya rata-rata adalah teman-teman Prime Foundation. Ini ada Aska Hanani, ada Lukman Hakim, eh, beliau-beliau adalah keluarga kita semuanya. Dan memang Prime Foundation pun juga akan berikhtiar menjadi panggung bagi teman-teman semua yang memang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Nah, dan menyambungkannya kepada para yang membutuhkan, entah santri, entah siswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, nah ini yang masih berjalan sampai sekarang adalah program Sedekah Superprima. Nah, ini menjadi program bulanan Prime Foundation untuk menjadi jembatan amal soleh. Jembatan amal soleh atau JAS ini merujuk kepada perkataan dan ajaran Ustadz Lukman Hakim yang kita mungkin kenal sebagai Ayah Man. Beliau menyampaikan ya kita harus menjadi jas jembatan amal soleh. Karenanya sedekah superprima ini menjadi wadah bagi para muslimin yang ingin menyalurkan sedekahnya. Utamanya 3 outputnya. Yang pertama, memuliakan yatim Prime Foundation. Ini bisa dalam konteks memang yatim yang orang tuanya adalah keluarga Prime Foundation atau yatim yang berada di pesantren pimpinan Prime Foundation. Memang untuk saat ini kita baru sampai tahap memuliakan yatim dari keluarga Prime Foundation, yaitu anak dari almarhum Ustadz Faisal Akbar Kalimantan dan anak dari almarhum Ustadz Doni Kurniawan di Tangerang. Kita sedang berikhtiar juga untuk menjaring beberapa anak yatim yang ada di keluarga kita yang putri, dan kalau sudah semua termuliakan, baru kita masuk ke para yatama yang ada di pesantren-pesantren yang dipimpin oleh keluarga besar Prime Foundation. Yang kedua, infak operasional ta'dib. Ini memang butuh dukungan juga karena jarak dari tanah wakaf kepada rumah kami, yaitu saya dan sejenata, itu cukup jauh. Kalau menggunakan mobil sekitar 2,5 jam, dan kalau kereta sekitar 1,5 jam. Nah, kami juga berharap ini bisa mendukung semua operasional yang ada di sana. Yang terakhir, infak operasional Prime Foundation. Ini kaitannya dengan semangat dan titipan pesan dari teman-teman semua bahwa di tahun dan periode ini kalau bisa para orang-orang yang berjuang di Prime Foundation itu mendapatkan minimal uang insentif. Karena ketika kita mintakan mereka tolong, itu mengambil waktu mereka dengan keluarga. Memang jauh dari kata layak, tapi minimal ada sedikit buat pulsa atau mungkin buat beli es krim buat anak-anak mereka semuanya. Dan untuk juga mendukung semua program-program yang akan terlaksana. Dalam waktu dekat, ini sedang kita canangkan program pelatihan guru IMLA untuk guru-guru pesantren yang ada di bawah naungan Prime Foundation. Juga ini akan diambilkan dananya dari infak operasi Prime Foundation. Begitu kira-kira sekilas tentang Prime Foundation. Sekarang kita masuk ke latar belakang Yayasan Wakaf Umat At-Ta'dib. Ini yang pertama, mimpi besar insan Prime Foundation memiliki lembaga pendidikan untuk manfaat luas. Yang kedua adalah amanat dari Kiai Hasan Abdul Sahal. Yang ketiga, program berkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya, sarana dakwah dan amal jariah. Dan yang terakhir, sentra kegiatan Prime Umat. Jadi, selama ini kita suka refleksi, kok program kita sifatnya itu eventual. Jadi misalnya ada bencana baru donasi, ada bencana donasi. Sehingga dalam satu kesempatan Ustadz Prabas mengarahkan PF ini harus segera berubah polanya dari yang eventual ke transendental kalau bahasa beliau. Jadi tidak hanya sekedar ada event apa kita apa, tidak, tapi kalau bisa menjadi jariah buat kita semuanya. Karenanya ini dimulai dari rapat kerja pengurus Prime Foundation di periodenya Ustadz Ikhwan. Di tahun 2020 lahirlah gagasan agar PF merencanakan untuk mendirikan lembaga pendidikan. Ketika itu saya ingat sekali kalimat yang disampaikan Ustadz Prabas, segera mulai lembaga pendidikan meskipun itu baru bersifat TPA. Ketika itu saya pribadi tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh beliau. Tapi itulah perbedaan orang yang alim dan kita. Kalau orang alim itu bisa melihat jauh ke depan. Karenanya ketika itu gagasannya belum sempat ditindaklanjuti.
Alhamdulillah, ketika proses menuju reuni Prime di Gontor, ketika itu di bulan Oktober, Saprabas kembali datang ke Kiai Hasan. Momennya kalau tidak salah ketika lagi miladnya Muqaddasah. Nah, beliau diundang sama istri beliau, Saprabas, untuk menghadiri milad Muqaddasah. Setelah acara itu, Ustaz Prabas menyempatkan untuk kembali mengingatkan atau kembali mengundang Kiai Hasan untuk hadir di acara Prime Reunion. Dalam momen itu, Kiai Hasan spesifik memberikan pesan, beliau memberikan nasihat agar alumni ini semuanya bergerak di bidang pendidikan. Nah, amanah tersebut disampaikan kepada kami, panitia reuni, di bulan Desember. Kami kebetulan ketika itu juga safari dalam persiapan reuni. Beliau spesifik menyampaikan Saprabas, Beh, ketika acara reuni, tolong adakan peresmian lembaga pendidikan. Ketika itu, tidak ada gambaran lembaga apa yang mau diresmikan, tempatnya di mana. Tapi ketika itu beliau sangat kuat mendorong, pokoknya harus ada. Karenanya ketika itu ingat sekali kita janji pramuka itu ya, Saprabas ya. Oke, kalau gitu kami panitia menyiapkan venue-nya, konsep dan lain-lainnya yang siapkan Ustaz Prabas sama Ustaz Iplas. Oke, jabat tangan setuju gitu. Karenanya alhamdulillah ketika reuni Prime Foundation diresmikanlah namanya Lembaga At-Ta'dib. Ini ada sedikit cerita menarik. Ketika ini acara silaturahim ini di jam 2 siang hari Sabtu, tanggal 25 Januari. Itu jam 11 pagi saya memastikan lagi Ustaz Prabas. Gimana, Bas? Sudah ada belum? Ada pokoknya. Oke, pokoknya aneh nggak tahu menau ya. Tugas aneh hanya menyediakan venue. Nanti antum semua yang jelaskan kalau Pak Hasan atau Kiai Hasan nanya. Oh siap, baik. Itu jawaban Saprabas. Oke, ketika acara berlangsung, ada MC mengatakan peresmian lembaga At-Tadib. Itu tidak ada yang tahu. Cuma Saprabas dan kami panitia. Akhirnya saya angkat meja ke tengah untuk tanda tangan. Benar saja, Kiai Hasan bertanya, ini di mana tempatnya? Ketika itu Ustaz Prabas tanpa keraguan sedikit pun menunjuk saya dan mengatakan di Tangerang Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya diprank oleh beliau di depan 300 alumni 2010 dan di depan pimpinan pondok. Terus dilanjutkan oleh Ustaz Zaki An-Nafiri. Kata Ustaz Zaki, "Beh, jelaskan, jelaskan." Saya cuma jawab, "Apa yang mau dijelaskan?" Sehingga ketika itu saya sampaikan ke Kiai Akrim, beliau juga nanya, "Ini di mana Ustaz?" Kami sampaikan, "Ustaz, ini mimpi kami Ustaz. Mohon doanya di momen yang penting ini kami meminta doa dari pimpinan." Cuman itulah Allah memberikan luar biasa. Ini saya terharu ini. Jam 4 ini ditandatangani teman-teman semua. Ketika itu 300 orang Prime bertanya, ini apa? Ini apa? Nah saya pribadi nggak tahu ketika itu apa ini. Ya cuma kami sampaikan, ya Bismillah ini doa, ini doa, ini doa. Jam 4 sore ketika itu. Sebelum maghrib di Musola Wisda, saya pun ditanya oleh Sejanatan. Ini apa, Be? Ya kami jelaskan bahwa ini mimpi, ini. Ini masih rencana. Ya Allah, habis sholat maghrib, saya dipanggil oleh Sejanatan. Be, mau ngomong katanya. Kenapa, Jo? Ini ayah aneh sudah lama mewakafin tanah buat pesantren. Cuman beberapa kesempatan kita anak-anaknya mengurus kok belum kesampaian. Bagaimana kalau Prime Foundation yang kelola tanah wakaf ini? Ketika itu ngeblank. Saya cuma bilang begini, Jo, ini antum sudah ngomong sama keluarga. Kata beliau, sudah be. Kapan ngomongnya? Antum di Gontor, keluarga antum di Depok. Apa kata Jonathan? Tadi sebelum maghrib, habis Ana nanya sama antum, Ana langsung telepon keluarga semuanya. Video call, dan semua setuju tanah ini dikelola oleh Prime Foundation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, maka ini doa teman-teman semuanya. Bukan karena
bukan karena siapa-siapa, doa teman-teman semuanya. Itu kami kaget sekali ketika itu. Cuman ketika itu cuma satu yang saya sampaikan sama Ustadz Jonathan, Ustadz Jonathan, kami nggak akan melangkah sebelum ada komitmen wakaf dari keluarga. Karenanya langkah awal yang kita rencanakan itu adalah eh, tanda tangan wakaf. Ketika itu kami coba nyari waktu dan saya dan Ustadz Ikhwan sebagai Dewan Pembina dan Ustadz Jonathan memberi saran, coba bentuk tim perumus, kata Ustadz Jonathan. Bentuk tim perumus yang memang diisi oleh beberapa kiai yang ada di Banten. Karena ini lokasi di Banten. Juga boleh juga mengundang beberapa orang yang bergerak di bidang sekolah. Saya coba menghubungi Kiai Amal Faihan ketika itu, meminta pendapat, meminta arahan. Beliau menyampaikan, kebetulan tanggal 9 Februari ada nikahan anak Kiai Ikhwan Darul Azhar di Rangkas. Itu semua diundang, termasuk Ustadz Reza Aulia, termasuk Ustadz Gias, Ustadz Taqiyuddin, semua diundang. Mendingan ketika itu kita coba kumpul. Maka di tanggal 9 Februari, hari Ahad ketika itu, kami berkumpul. Ketika itu yang berkumpul Ustadz Gias, Ustadz Taqiyuddin, Ustadz Amal Faihan, Ustadz Ikhwan, Ustadz Janatan, beserta Ustadz Reza Arif. Ini kalau ada yang bertanya, kok Ustadz Reza Arif, kakak kita ikut. Karena Ustadz Reza Arif ini adalah adik ipar dari Ustadz Janatan. Jadi beliau menikah dengan adiknya Ustadz Janatan. Nah, karenanya ketika itu saya pesan sama Ustadz Janatan. Ustadz Janatan yang mewakili keluarga jangan antum. Karena antum ini wakif tapi terlalu biru, saya bilang. Kalau bisa jangan antum. Ada keluarga yang mewakilkan. Sehingga ketika itu beliau meminta ke Ustadz Reza Arif untuk menjadi perwakilan keluarga. Karena perlu tim perumus mendengar langsung harapan wakif ini apa. Tanah ini mau diapakan. Sehingga mudah-mudahan bisa berjalan seperti yang direncanakan. Maka tanggal 9 Februari itu kita berkumpul. Beberapa pesan diantaranya yang pertama, adakan safari silaturahim ke para masyayikh di Banten. Terus kepada beberapa petinggi, artinya perangkat-perangkat seperti Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, kita silaturahim menyampaikan bahwa ini ada at-tadib. Karenanya di akhir Februari, ini tanggal 7 Februari, Sajanatan mengadakan audiensi dengan KUA, berkonsultasi perihal apa sih yang dibutuhkan untuk mengadakan piagam wakaf. Selanjutnya dari tanggal 22 sampai 27 kami bersilaturahim. Ini yang pertama, yang paling atas sebelah kanan ini ke Kiai Asep, ini yang saya sama Ustadz Taqiyuddin bertiga, itu Ketua PCNU Kabupaten Lebak. Terus di sampingnya ini yang ada Ustadz Reza Aulia, ini silaturahim ke Kiai Soleh, pimpinan Latansa 3 Kunkarima. Beliau sebagai Ketua IKPM Banten. Ini. Terus silaturahim ke ayahnya Ustadz Gias, yaitu Kiai Anang. Dan yang terakhir ini silaturahim ke Kiai Ikhwan dari Azhar. Kami meminta nasihat, meminta arahan. Yang menarik ada kesamaan nasihat dari beliau semua. Kalau mengutip perkataannya Kiai Anang, ayahnya Ustadz Gias, beliau mengatakan, ahsin niyataka wa akhlis fuadaka tsumastaqim. Begitu pun juga Kiai Saleh Rasyad, beliau pun juga menceritakan ketika beliau ingin mendirikan pesantren, pesan almarhum Kiai Syukri, belajar niat dulu. Karenanya sampai saat ini pun kami selalu berusaha meluruskan niat kami apa untuk at-tadib ini. Seperti itu. Selanjutnya, alhamdulillah di tanggal 17 Maret, 16 Maret itu terlaksana namanya tanda tangan wakaf. Di tanah wakaf, dokumen juga ada sama kami. Hanya saja sebagai informasi, ini sifat wakafnya masih sifat wakaf syar'i. Artinya pelepasan tanah dari keluarga wakif ke nazir. Tapi proses untuk di KUA-nya masih sedang berproses seperti itu. Untuk visi misinya, ini visinya adalah menjadi pusat peradaban yang nyaman dan inklusif untuk umat, sehingga terwujud masyarakat sejahtera lahir batin yang dari Allah melalui kegiatan masyarakat yang terpusat di masjid. Teman-teman semua, Yayasan Wakaf Umat At-Tadib ini akan menjadikan masjid sebagai basis utama pergerakan. Kenapa? Ini pun pesan dari Ustadz Prabas sama Ustadz Gias. Ketika kita ada peresmian At-Tadib,
beliau-beliau menyampaikan, baiknya lembaga yang akan dibangun itu bukan pesantren. Kenapa? Alasannya, kalau pesantren itu keputusan absolut ada di kiai. Bahkan bentuk pesantrennya tergantung selera kiainya. Sedangkan kita ini lembaga bersama. Jadi lembaga bersama yang dieksekusi oleh beberapa orang. Karenanya keputusannya tidak bisa absolut di kiainya. Nah, baiknya coba buat lembaga-lembaga seperti sekolah atau boarding school yang tidak sesakral pesantren. Nah, dari gagasan itu, dari pesan itu, kami coba rumuskan bahwa ini akan menjadi yayasan yang pusatnya masjid. Mungkin kalau kita bisa merujuk atau menjadi referensi itu seperti Masjid Jogokarian, seperti sekarang ini di Sukabumi ada namanya Masjid Sejuta Pemuda, yang mereka memang betul-betul menjadikan masjid sebagai basis utama, layaknya masjid di zaman Rasulullah. Nah, makanya misinya menjadikan masjid sebagai pusat peradaban masyarakat, memakmurkan kegiatan ubudiyah di masjid, menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif bagi umat, menyelenggarakan pendidikan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Tadi poin inilah kita di misi ini akan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Menjadi masjid sebagai tempat merujuk berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan lain-lain. Kita berharap dengan adanya masjid itu bisa mengangkat taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Karenanya beberapa hal yang sudah ada di mimpi kami, misalnya kita menyediakan ambulan gratis, misalnya kita menyediakan makan siang gratis, misalnya kita menyediakan sedekah beras yang kita sedang ikhtiarkan kerjasama dengan kapal Munzalan dan lain-lainnya. Terus menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat. Di sini kita akan ikhtiarkan dalam bentuk pendidikan ekstra dan lain-lainnya. Ini visi dan misinya. Nah, pilar pergerakannya ini merujuk kepada arahannya Ustadz Lukman. Ini saya dapat sanadnya dari Ustadz Rozak Wijaya Aziz. Beliau menyampaikan dalam penanganan tanah wakaf itu ada 4 utamanya. Yang pertama Baitullah, yang kedua Baitul Quran, yang ketiga Baitul Mal, yang keempat Baitul Muamalah. Jadi pilarnya itu harus yang pertama Baitullah dulu. Jadi masjid dilaksanakan tempatnya sholat ibadah. Yang kedua, setelah masjid ada, baru Baitul Quran. Misal dari yang paling sederhana TPA, TK, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya Baitul Mal. Nah ini Baitul Mal kita masih menginduk kepada Prime Foundation. Jadi ini sedang disusun dan dibentuk Ziswaf Prime Foundation sebagai lembaga pengelola dana umat. Yang terakhir Baitul Muamalah, pusat kegiatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat seperti wakaf produktif dan lainnya. Untuk yang sudah berjalan itu ada di poin ketiga dan keempat. Karena Baitul Mal ini sudah sedang direncanakan dan sedang disusun oleh pengurus Prime Foundation. Dan Baitul Muamalah ini sedang berjalan penggalangan dana infak produktif. Yang memang kita berharap dalam jangka panjangnya At-Tadib ini bisa mandiri secara finansial dan ekonomi. Kita tentu tetap menjadi wadah bagi para muhsinin, para donatur yang ingin menyalurkan sedekahnya, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai sumber utama. Kalau kita belajar di Gontor, kita punya ekonomi protektif lah bahasanya. Sehingga harapannya dalam pengembangannya kita bisa begitu fleksibel dan nyaman. Ini 4 pilarnya. Selanjutnya, untuk struktur organisasinya di Yayasan Wakaf Umat At-Tadib, yang paling tinggi adalah Badan Wakaf. Ini kembali merujuk ke alma mater kita, yaitu Pondok Modern Islam Gontor, yang menjadi keputusan tertinggi Badan Wakaf Yayasan Umat At-Tadib. Baru di bawahnya ada pimpinan Yayasan Wakaf Umat At-Tadib. Nah, ini kebetulan yang diberikan amanat dan kesempatan saya pribadi dan Ustaz Janatan. Saya mewakili Nazir dan Ustaz Janatan mewakili wakif, warga wakif. Terus bawahnya pengurus, dan di bawah pengurus baru ada ketua DKM masjid, setelahnya ada kepala At-Tadib Islamic Preschool TK, kepala At-Tadib Islamic School Primary SD, terus ada secondary SMP, dan terakhir SMA. Nah, ini mimpi jangka panjang kita seperti itu. Nah, berikut badan wakafnya. Ini beberapa diambil dari keluarga. Contoh Sajanatan, Saza Mareta ini alumni Mantingan 2013 kalau nggak salah. Terus Ustadz Farid Khair ini adanya Sajanatan. Jadi 3 orang ini adalah perwakilan dari keluarga wakif yang masuk di badan wakaf.
Selanjutnya, Ustaz Prabasworo sebagai inisiator utama At-Ta'dib. Nah, jadi beliau kita masukkan dalam badan wakaf. Baru ini para kiai di Banten. Ini ada Ustaz Gias Fawas, ada Ustaz Amal Faihan, Ustaz Reza Aulia, Ustaz Taqiyuddin, Ustaz Reza Arif. Nah, selanjutnya Haji Saca ini adalah tokoh masyarakat yang sampai saat ini mendampingi kita. Beliau dulunya adalah Kepala Desa Sangyang Tanjung. Selanjutnya, setelah beliau tidak menjabat, masih dipandang sebagai tokoh masyarakat di sana. Nah, keterkaitan Prime Foundation ini ada di selanjutnya. Ini ada Dewan Pembina, ada Ketua Prime Foundation, ada Divisi Pendidikan, ada Divisi Siswaf. Kenapa kok di situ tidak dicantumkan nama? Karena pengurus Prime Foundation ini per 3 tahun ada rotasi. Maka yang menjabat sebagai ketua Prime Foundation, dia pun otomatis menjabat sebagai badan wakaf. Yang menjabat sebagai dewan pembina, otomatis dia menjadi badan wakaf At-Ta'dib. Yang menjabat divisi pendidikan, dia otomatis menjadi badan wakaf At-Ta'dib. Disinilah suara yang Prime Foundation bisa aspirasikan dalam At-Ta'dib. Karenanya, bagaimanapun At-Ta'dib adalah bagian dari Prime Foundation. Terlepas apakah nanti dia tetap di bawah Yayasan Prime atau berdiri sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah ini lokasi tanah wakaf yang kita kelola. Jadi At-Ta'dib ya di sini. Ini kalau ke sana ini jalan menuju Stadion Ona Rangkas Bitung Lebak. Nah, ini jalan ke kota. Kalau dari tanah wakaf ke kota itu kita hitung sekitar 30 menit atau setengah jam. Kita bersyukur tanah wakaf yang kita kelola itu bersampingan pas dengan SMPN 2 Kalanganyar. Nah, seberang SMP ini ada kantor desa Sangyang Tanjung gitu. Terus kalau ke sini itu jalan ke wilayah Waduk Karyan. Nah, ini lokasi tanah wakaf kita dengan luas tanah sekitar 3.500 meter. Nah, ini sedikit informasi teman-teman. Mungkin tak harus binikmah ya. Sebelah kanan ini itu ada tanah sekitar 1,3 hektar. Beberapa kesempatan yang punya tanah menawarkan sama kita. Bahkan ketika kurban di tanah wakaf, datang yang punya tanah. Terus menyampaikan, Ustadz, ini kalau ada yang mau silakan beli Ustadz. Beliau menghargai 1,3 hektar itu sekitar 1,5 M. Mungkin per meter sekitar 100.000. Nah, kami sempat ketika itu berpikir apa perlu kita buka donasi. Setelah kami konsultasi dengan Saprabas, kami coba konsultasi dengan para tim perumus, ya sepakat kalau memang ini rezeki pasti nanti ada yang akan membayarkan. Tapi fokus kita sekarang adalah mengembangkan tanah yang ada dulu. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekiranya ada yang mungkin sedang mencari lahan untuk diwakafkan, ini mungkin bisa. Nah, jadi tadi luasnya 1,3 hektar dengan harga sekitar 1,5 miliar. Berikut informasinya. Terus selanjutnya, nah ini rencana pengembangan At-Ta'dib. Alhamdulillah kami sudah merencanakan, ini Ustaz Jonathan langsung yang membuat ini, itu sampai dengan 2044. Ini yang pertama yang paling atas adalah tahap pengembangan secara konstruksi. Ini ada masjid yang hijau, terus yang kuning ini adalah kelas dan asrama. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pemberdayaan. Ini ada harian wakaf pertanian, yang ini yang sedang berlangsung di tanah wakaf. Ya, terus mingguan silaturahim dengan masyarakat, ini juga masih kita jalankan. Nah, yang bulan ini silaturahim Prime Foundation. Ini memang kita ada rencana setiap bulan bagi teman-teman Prime yang ingin ngeliwat kalau orang kata orang Sunda mah di tanah wakaf, kami persilakan. Nah, jadi kita akan fasilitasi karena di sana enak banget. Kita kalau setiap ke sana tuh ada singkong bakar, ada kelapa yang langsung dipetik. Jadi betul-betul masih asri sekali pokoknya. Nah, yang tahunan ini banyak ada sedekah, kurban dan lain-lainnya. Ini yang kedua tahap pendidikan non formal, yang ketiga formal. Maka teman-teman semua, kami betul-betul berpikir bahwa isu yang utama bahkan di keluarga kita sendiri di Prime Foundation masih ada yang memandang kepengurusan Prime ini hanya sekedar ngopi-ngopi saja. Hanya sekedar tempat gibah mungkin kali gitu ya. Karenanya dari awal kami sudah sepakat perencanaan At-Ta'dib harus dibuat sematang mungkin. Sehingga ini menjadi komitmen nyata
bahwa semua pengembangannya sesuai dengan rencananya. Nah, sehingga kalau sudah mulai teman-teman sadar bahwa kita memang dulu mungkin masih seperti itu, kalau sekarang kita sudah mulai berubah. Itu makanya ini kita buat rencana yang begitu matang. Selanjutnya teman-teman, seperti yang disampaikan di awal, yang akan kita bangun pertama kali adalah masjid yang menjadi basis utama pergerakan kita. Ini direncanakan, jadi oh ya, kontur tanah wakaf ini seperti gontor 6 dan gontor 5 Darul Qiyam. Jadi dari jalan itu ke dalam tuh makin menurun. Nah, karenanya di sini terlihat lantai satunya kayak di basement gitu ya. Karena memang konturnya menurun begitu. Nah, ini direncanakan akan dibangun 2 lantai dengan luas bangunan total 818 meter. Jadi tanahnya itu sekitar 400 meter kalau nggak salah. Terdapat 1 menara, toilet, dan tempat wudhu tambahan. Kenapa disebut tempat wudhu tambahan? Ini yang ini. Karena memang sebelumnya kita sudah pernah membuka infak kamar mandi, sudah jadi, sudah terbangun, adanya di sebelah sini nih kalau sekarang nih. Nah, ini memang kamar mandi kita bangun duluan sebelah sini karena kita anggap ini kebutuhan primer. Kalau ngundang orang ke tanah wakaf, kok nggak ada kamar mandi? Itu kasihan yang mau buang air kecil. Nanti jauh kemana-mana. Mau sholat juga wudhunya susah. Makanya kemarin kita pertimbangkan setelah sumur bor, kita bangun namanya apa kamar mandi. Estimasi RAB-nya adalah 5,2 miliar rupiah. Teman-teman semua yang harus difahami dan dimengerti, ini progresnya selama 5 tahun. Jadi pembangunannya tetap bertahap. Karena banyak yang menyampaikan, tetap ukur diri, hasibu katanya. Jadi hati-hati jangan sampai halakam ru'un lam ya'rif qadroh gitu loh. Jadi dalam perencanaannya pembangunan masjid kita buat dalam 5 tahap. Yang pertama ini land clearing, pondasi dan turap. Ini lahannya dibersihkan, tanah, pondasi itu kebutuhan dana sekitar 350 juta. Ini target kita mulai di bulan November. Yang kedua itu adalah lantai 1 struktur dak fungsional. Jadi teman-teman semua kita targetkan di bulan Juli 2026 insya Allah kalau sekiranya Allah mengizinkan ini lancar semuanya itu di bulan Juli masjid sudah mulai berfungsi. Meskipun baru struktur saja kayak tiang, dak, meskipun mungkin belum diplester, meskipun belum pakai ubin. Kenapa? Karena kalau pesan Saprabas segera, segera katanya. Dan ini juga aman dari Kiai Hasan, segera dimanfaatkan tanah wakaf itu. Karenanya total yang dibutuhkan sampai dengan mungkin fungsional satu sekitar 1,3 M. Terus tahap selanjutnya di tahun 2026 sampai 2007 itu lantai 2. Struktur, atap, kamar mandi, dan finishing. Nah, itu tahun 2020 sampai tahun 2027. Nah, selanjutnya menara itu dibangun terakhir. Karena kita melihat menara ini eh, pelengkap masjid. Jadi tanpa menara pun masjid bisa beroperasi. Nah, itu di tahun 2029 dan baru tuntas seperti desain yang tadi kita estimasikan di Januari 2030. Nah, ini mohon doa teman-teman semua. Sudah beberapa ada tawaran yang masuk dari apa namanya beberapa lembaga. Ini coba diajukan ke sini, ajukan ke sini. Cuman kami tim perumus menyepakati apabila bantuan tersebut tidak mendikte rencana kami, ahlan wa sahlan. Tapi apabila ternyata bantuan tersebut harus mendikte apa namanya, mendikte apa yang menjadi merencanakan, misalnya masjidnya di sana harus begini, harus begini, harus begini. Ya, terima kasih tawarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Artinya, kenapa begitu? Karena masjid ini sudah kita desain sedemikian mungkin. Kita desain ramah lingkungan. Kita desain ramah difabilitas. Kalau teman-teman lihat tangga sebelah sini, itu desainnya adalah untuk kursi roda. Yang di bawah sini, itu kita juga adakan kursi roda. Dan kamar mandinya pun kita sudah rencanakan entah yang cowok atau yang cewek ada satu kamar mandi yang cukup luas
untuk difabilitas. Karena kami berpikir ketika nanti peresmiankah atau masjid sudah berjalankah, orang-orang sepuh atau para orang tua yang bawa stroller itu pasti kesulitan kalau tidak disediakan ini. Karenanya kami tidak kompromi sama sekali. Kalau bantuan tersebut harus mendikte, ya mohon maaf, lebih baik kami apa bahasanya mandiri pelan-pelan. Tapi kalau emang bantuan tersebut memang tidak ada diktean, silakan kami terima semuanya seperti itu. Selanjutnya teman-teman semua, tadi masjid, sekarang masuk ke perencanaan asrama. Asrama dan kelas ini kita mulai bangun setelah masjid terbangun. Jadi sampai dengan mulai tahap pembangunan asrama, maka para pengurus itu kita posisikan di masjid lantai 1. Karena di sini, kalau kembali ke gambar masjid, teman-teman semua, di bawah sini nanti ada kantor dan kamar untuk para pengurus DKM atau pengurus pengabdian yang dari pesantren. Nah, ini sampai dengan masjid jadi, semua masih di sini. Kalau sudah masuk ke tahap selanjutnya, maka di tahun 2031 kita mulai masuk pembangunan asrama. Di awal kita akan mulai merencanakan pembangunan 3 lokal, 1 lantai itu untuk kelas, asrama, dan ruang guru. Kenapa 1 lantai? Kenapa 3 lokal? Karena kita berpikir di tahun itulah kita akan mulai namanya pendidikan TK. Nah, jadi butuh lokalnya 1 atau 2. Nah, 2032 mulai masuk perumahan guru. Jadi guru yang akan mengabdi di Atadib baru dibangun rumahnya tahun 2032. Kenapa? Untuk memberikan kenyamanan bagi para muslimin, ini bukan rumah untuk yang jagain. Sampai tahap 2032 itu guru terserah tinggal di mana yang memang ada ruangnya. Seperti itu. Baru tahap selanjutnya 2033 kita nambah lagi lokal 1 lantai 3 lokal untuk kelas asrama, ini untuk persiapan SD. Dilanjutkan 2035, jadi mungkin 2033 ini buat 1 sampai kelas 3 SD, terus sampai kelas 6-nya di tahun 2035. 2037 nambah lagi buat SMP sampai dengan 2039. Total nanti 3 lantai mungkin sekitar 9 sampai 18 lokal yang terbangun sampai tahun 2040. Lagi-lagi ini wujud komitmen kami bahwa perencanaan pembangunan di Atadib itu bukan serampangan, tapi betul-betul terencana sesuai dengan kebutuhan. Nah, bahkan yang menarik teman-teman semua, ini kemarin kita audiensi dengan kepala desa, itu eh, disampaikan bahwa masyarakat itu punya kekhawatiran ketika mendengar At-Tadib. Jadi memang ketika tanda tangan wakaf itu kami menyampaikan langkah yang di awal dibangun masjid. Ternyata, ini yang menarik faktanya, ketika masyarakat mendengar masjid, kekhawatiran mereka cuma satu. Loh, nanti kalau dibangun masjid, yang sholat siapa? Jamaahnya gimana? Karena kalau kita kembali, teman-teman, ke slide yang tadi tanah wakaf tadi ya, ini lokasi tanah wakaf kita ini, itu sekitarnya masih kebun, kebanyakan ini. Dan padat penduduk tuh ada di sebelah sini nih, ke arah sini. Nah, mereka tuh mikir, nanti ini masjid mazhab apa? Jangan-jangan ini masjid mazhab apa gitu kan, yang tidak sesuai dengan masyarakat. Karenanya kami menekankan ketika ketemu dengan Kepala Desa, Pak Kades, kalau memang itu keresahan masyarakat, maka masjid itu adalah goals akhir. Atau fungsi bangunan sebagai masjid itu dimulai ketika memang masyarakat sudah mulai butuh. Nah, ini juga sebagai bentuk apa bahasanya pendekatan persuasi ke masyarakat. Karena di dekat tanah kita juga sekitar 2 kilo dari situ ada lembaga juga, itu dia masjid juga. Kalau bahasa orang situ kiblatnya beda. Saya juga bingung. Katanya kiblatnya beda katanya. Nah, ternyata lembaga tersebut sudah berdiri tapi tidak diterima masyarakat. Nah, ini juga menjadi pertimbangan betul At-Tadib dalam segala langkahnya. Karenanya, lagi-lagi teman-teman, ini sebagai bentuk komitmen perencanaan yang matang. Nah, ketika sudah masalah pembangunan, kegiatan di At-Tadib itu tidak akan menunggu bangunannya terbangun. Jadi kita sudah merencanakan beberapa beberapa
kegiatan. Yang pertama, ini yang harian adalah pemberdayaan tanah wakaf. Bahkan tadi sebelum masjid terbangun, kita sudah ikhtiarkan infak produktif dimulai. Kemarin sempat kita survei, mungkin kalau kata yang jaga tanah, yang paling banyak diserap itu paling cepat itu katanya terong hijau. Nah, terus ada pepaya. Nah, jadi kami sedang ikhtiarkan untuk ke sana. Terus ada yang mingguan. Nah, mingguan ini kita berharap nanti bisa mengundang masyarakat, bisa ngaji di tanah wakaf, atau kita yang datang ke sekolah untuk silaturahim. Nah, terus bulanan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, insya Allah mungkin entah di akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan mulai mengundang teman-teman untuk ngeliwet di tanah wakaf. Jadi bagi teman-teman yang ingin datang, nanti kita sediakan tempatnya, kita makan siang di sana, sembari didoakan. Karena lagi-lagi ini adalah doa teman-teman. Nah, terus yang 3 sampai 6 bulanan, nah ini juga teman-teman yang senang camping, monggo. Di Tanah Wakaf kita sudah ada air, sudah ada kamar mandi. Nah, jadi yang merencanakan camping, piknik, silakan. Nah, terus yang terakhir tahunan. Nah, ini kurban super prima. Tadi yang sudah kita sampaikan sudah berjalan. Selanjutnya, nah ini kalau sudah lantai satu fungsional, ada sholat 5 waktu, kita mulai TPQ, terus ada perpustakaan dan lain-lain. Mingguannya pengajian, sholat Jumat, lagi-lagi sholat Jumat kalau dibutuhkan masyarakat, kalau belum kita masih fungsikan sebagai musola. Bulanan, nah, ada seminar. Nah, ini rencana kami dalam membuat kegiatan. Lagi-lagi kalau pesan dari Ustadz Al-Fikri Lampung, beliau salah satu orang dekatnya Ayahman mengatakan, Ustaz Lukman tuh sering bilang, masjid itu bukanlah beton dan besi, tapi masjid itu adalah jiwa pergerakannya. Karenanya kami tidak menunggu bangunan itu sempurna, tapi kegiatannya insya Allah kami akan mulai. Nah, setelah tadi masalah pengembangan gedung, sekarang masuk ke pendidikan formalnya. Seperti yang disampaikan tadi, tahap 1, tahap 2 sampai 2029 itu semua kegiatan terpusat di masjid. Dimulai tahun 2030, maka masuk ke pendirian TK. Ini bentuknya seperti apa sih TK-nya? Ide dasar teman-teman semua, ini selalu saya sampaikan, bahkan pernah diskusi dengan Ustazah Nur Rizky, apakah pendidikan yang layak dan mahal itu hanya boleh dirasakan oleh orang yang mampu? Jadi kalau orang mampu bisa masuk ke sekolah Al-Azhar, tapi yang nggak mampu ya udah pasrah aja. Nah itu idenya awalnya. Karenanya kami mengikhtiarkan bahwa lembaga yang akan terbangun ini adalah lembaga-lembaga yang bagus, tapi terjangkau. Bahkan bagi anak yatim piatu berprestasi gratis. Maka pertanyaan dong, di mana dananya? Dari Allah pokoknya, insya Allah. Jadi teman-teman semua, nah ini TK 2030. Setelah TK 2 tahun, biasanya A sama B, 2032 baru kita masuk ke SD. Jadi harapannya ini berjenjang. Anak-anak yang sudah kita didik di TPQ, nanti kita pilih, kita asesmen, kita coba kita pilih-pilih untuk yang mana yang bisa kita besok masuk ke TK. Nanti anak yang TK, dia lanjut ke SD. Nah, setelah 6 tahun SD, baru kita mulai SMP. Jadi untuk perencanaan ini sampai 2038, yaitu sampai SMP. Selanjutnya, pembiayaannya, ini ada beberapa opsi, wakaf, infak sedekah, bantuan pemerintah, infak rutin tetap. Nah, ini sudah kita mulai embrionya. Wakaf itu kita sudah mulai dari infak produktif. Infak rutin tetap kita sudah mulai dari sedekah seperprima. Bantuan pemerintah pun tadi yang sudah disampaikan sudah mulai ada tawaran. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah mulai berjalan beberapa. Nah, terus selanjutnya ada badan usaha mandiri. Kita pun juga ini masih dalam perencanaan, ada beberapa tawaran seperti Magot dan lain-lainnya. Dan kemarin pun sempat kami silaturahim ke Maulifa Firki, dia itu usaha lele. Intinya nanti beberapa potensi yang bisa kita kembangkan, coba kita kembangkan di tanah wakaf. Terus ada beasiswa dan lain-lainnya. Selanjutnya ini untuk SDM. SDM ini pimpinannya di kader Prime Foundation yang dipilih melalui musyawarah tim perumus atau badan wakaf At-Ta'dib.
Dewan gurunya kita bisa mengajukan ke beberapa pesantren yang ada di bawah naungan At-Tadib, Badan Wakafnya, dan karyawannya dari masyarakat sekitar. Demikian teman-teman semua tentang At-Tadib yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, eh, silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya yang disampaikan oleh Ustadz Fadli Hussein terkait dengan program atau konsep At-Tadib yang dilaksanakan oleh Prime Foundation. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran atau usulan terkait dengan program yang tadi dipaparkan oleh Ustadz Fadli. Silahkan, boleh langsung raise hand atau uh, di kolom chat ya, seperti itu. Ya, oke. Kita kalau misalnya di online kayak gini, Ustadz, 15 menit, 15 detik nggak ada yang tanya, berarti udah paham semua nih. Udah siap jadi tentara-tentara At-Tadib nih, berarti ya. Udah paham. Masya Allah, aman. Baik. Eh, adakah yang ingin bertanya? Saya tunggu lagi 10 detik sampai dari sekarang. Sembari menunggu, Ustazah Nurul, Ya, ini bagaimana? lagi-lagi teman-teman, sosialisasi sekarang ini merupakan aspirasi teman-teman. Apalagi infak produktif, ada yang bilang kalau bisa sebelum kita penggalangan dana masjid, kita memulai infak produktif supaya menunjukkan PF secara lembaga sudah mulai mandiri. Itu pun juga aspirasi teman-teman. Yang ingin saya sampaikan, masukan dan saran, kritik bahkan, itu sangat kami butuhkan. Dan lagi-lagi dari awal sudah dipertegas, kami adalah khadim, kami adalah pelayan. Idenya ide antum, kami yang ikhtiar coba mengeksekusi apa yang jadi antum. Monggo. Ayo, boleh teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, atau ada yang ingin tanyakan lagi, ada yang kurang jelas gitu. Kayaknya malu-malu nih Ustadz. Udah jam berapa ini? Jam 9 ya kalau di Jakarta ya. Oke, baik. Ini pemanasan guys. Ayo, ini pemanasan sebelum besok hari Senin. Jadi malam Minggu ini, malam Senin ini harus dilatih dulu otaknya yuk. Yuk bisa yuk. Oke. 10 detik sudah berlalu Ustadz Assalamualaikum. Amal. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat intermezzo, saya mau komentar. Itu fotonya Kiai Fadli di struktur diganti, jangan yang pakai topi itu. Oke, nanti di foto ulang pakai peci ya Pak? Oh, pakai sorban. Iya, itu pakai topi itu. Masa nazir Masya Allah. wakafnya pakai topi kan? Siap, Yang Kiai. kedua, Oke. yang kedua semangat. Masya Yang Allah. kedua semangat, dan ada satu sebenarnya yang tertinggal, Ustaz Fadli. Jadi bahwa kita juga ternyata harus permisi terhadap tuan rumah. Ada tuan rumah yang belum kita soani, yaitu adalah Pemda atau Pemkab. Jadi proposal tadi itu sangat bagus, luar biasa. Sayang sekali kalau proposal itu tidak kita paparkan, kita presentasikan kepada Bupati Kabupaten Lebak. Karena segala sesuatu kita butuh bantuan nanti, barangkali beliau berkenan membantu supaya mempermudah kaitannya tentang tanah, sertifikat tanah yang sampai hari ini belum kunjung selesai. Terus mungkin juga nanti membantu terkait legalitas dan lain sebagainya. Itu saja masukan. Syukran. Afwan kalau jadi beban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap. Mohon dicatat ya Ustadz Fadli ya. Ini masuk ke dalam program kerja juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Amal terkait dengan sowan yang hampir terluput
ya ke Pemda. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Ustadz. Nanti rencana parkirannya gede nggak saat masjid jadi? Apakah muat untuk bis? Misalkan jadi tempat transit Ponpes Sumatera yang rihlah di Jawa. Masya Allah, ini sangat visioner ya. Ini Ada Ustaz Sadam tempat Abdurrahman kunjungan ini. rihlah seperti itu. Mana silakan Ustadz. Mungkin ada set plan-nya untuk masjid. Jadi bisa tahu nih sebesar apakah gitu seperti itu. Silakan dijawab Ustadz Fadli. Siap. Ini izin sebentar. Eh, saya share screen ya. Ini menarik pertanyaannya. Dan terima kasih Sadam. Ini beliau pernah main ke Tanah Wakaf ketika kurban. Beliau membersamai kita. Beliau juga kerja di MRT Jakarta. Beliau pesan teman-teman yang mau naik MRT gratis kabarin beliau katanya. Sadam Abdurrahman ini. Oke, baik. Parkiran kita yang ada di depan ini sudah didesain untuk bisa manuver masjid. Kalau kita bisa lihat, ini parkiran depan masjid, dan di sini itu ada tanah ke bawah. Memang dari awal sudah kita sampaikan, kalau bisa ini bisa menampung minimal 2 masjid. Jadi ngarahnya itu ke depan gerbang. Ini kan kalau bisa lihat teman-teman ya, dan di sebelah sini nih mungkin nih. Di sebelah sini ke bawah ini bisa buat masjid, dan depan tanah wakaf kita pun itu masih banyak lahan kosong. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jadi betul-betul masih banyak lahan kosong. Kalau misalnya untuk parkir bus, insya Allah muat, insya Allah. Seperti itu. Monggo, Saza. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ada saran? Kita tunggu 10 detik ya. Kalau misal tidak ada, berarti mungkin malu ya untuk bertanya. Mungkin bisa disimpan terlebih dahulu. Mungkin bisa dijapri. Ustadz Fadli Husainnya sangat terbuka sekali ya, Ustadz, untuk saran Siap. di luar forum ini, Ustadz. Sambil menunggu mungkin tak coba tampilkan Oke. foto masjid ya. Oke, boleh, boleh, silakan. Tadi kan cuma spillnya aja kan. Teman-teman semua, ini sekedar info. Ini kesyukuran buat kita. Ini desain masjid ini adalah hasil karya Ustadz Isnan Burhanuddin dan Ustadz Andri Cipeng Bali. Kalau Ustadz Isnan ini orang Bojonegoro. Jadi beliaulah yang membuat dasar awalnya, dan ini perpaduan desain. Ini sedikit intermezzo ya. Ini menaranya ini kalau kita bisa lihat, ini kelihatan nggak gambar teman? Kelihatan? Terlihat, Ini terlihat. adalah 684. Jadi ini yang desain siapa Ustadz Andri. Jadi ininya 6, terus ini 8, terus ini 4 kalau nggak salah. Jadi ini ya kayak Illuminati gitu ya. Ada pesan-pesan tersirat gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini dari samping, ini menara. Jadi di sini tempat wudhu teman-teman semua, ini parkiran. Tadi tanya sama Ustadz Sadam. Nah, terus ini ke lantai tangga ke lantai 2. Di belakang masjid ada taman. Nah, ini yang saya bilang, jadi memang masjid ini rencananya mengusung masjid ramah lingkungan. Yang pertama yang kita rencanakan adalah solar panel. Setiap lampu yang ada di sekitar masjid ini pakai solar panel, termasuk di atas masjid ini dak. Dan kita pun juga merencanakan namanya sumur resapan. Bahkan kami sedang merencanakan daur ulang air wudhu. Jadi air dari Midoah ini kita rencanakan untuk daur ulang, sehingga cuman penggunaannya bukan buat minum. Semisal buat nyiram tanaman itu masih bisa kita gunakan. Intinya meskipun lokasi tanah wakaf ini terdapat di lahan yang masih begitu melimpah, dalam jangka panjang kita ingin tetap memelihara kawasan tersebut supaya tidak terjadi ya hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, ini lapangan futsal di sebelah masjid, dan ini lantai 1. Ini kita rencanakan ada kolam di belakang di belakang apa namanya masjid. Nah, ini tampak dari depan masjid ya. Nah, ini tangganya tadi
ada buat apa namanya, buat kursi roda. Ini tangga bersih buat lantai 2, ini tangga bersih ke lantai bawah, ini tangga kotor. Maksudnya kalau ini boleh pakai sendal, nah ini nggak boleh pakai sendal, gitu ya. Iya, balas. Terus ini, nah ini kira-kira tadi yang ditanyakan Ustaz Adam bisa bus parkir di sini. Nah ini kita rencanakan untuk parkir ambulan, bahkan kita pun punya mimpi, namanya mimpi ya. Kita pengen sediakan seperti mobil high ace. Buat apa? Kalau ada warga yang pengen besanan bisa pakai mobil masjid. Lagi-lagi kita ingin sekali masjid itu menjadi pusat kembalinya masyarakat ketika butuh dalam aspek apapun. Nah, ini masih mimpi, mohon doanya. Nah, ini jadi sampingnya kita buat seperti mini tribun. Jadi kayak kita dulu santri ya, sore-sore mafi amal, nonton orang main bola gitu ya. Apa akal to'am di sini. Nah, terus selanjutnya, nah ini tampak dari mihrab. Jadi kalau sudah full operasi, imam itu lokasi di lantai 2. Kenapa? Lantai 1 ketika sudah full operasi, kita akan buka penggunaannya untuk manfaat masyarakat. Lagi-lagi kalau masyarakat mau nikahan, itu gratis, tidak bayar. Paling kita dorong untuk bersedekah atau memberikan uang kebersihan. Tapi yang bahkan kita juga punya mimpi sampai sound system pun juga dari masjid yang menyediakan. Karena kita ingin masyarakat mulai kembali nyaman ke masjid. Harapannya seperti itu. Jadi ini lantai 2-nya buat imam, lantai 1-nya itu buat aula jangka panjangnya. Nah ini tangga di lantai 1 ya. Tadi yang saya bilang sebelah sini itu nanti ada dapur. Nah, ini fungsi nanti buat makan gratis. Ya, ini kalau kita bisa lihat referensinya adalah Masjid Sejadah Pemuda. Lagi-lagi kita pengen banget masjid itu jadi pusat semua kegiatan umat. Terus ini tampak dari atas, dalamnya ini lantai 2. Nah, ini tampak teras luarnya. Terus ini dari bawah tadi. Nah, ini tadi ini kamar, ini kantor rencananya. Ini tengah kamar guru. Terus ini nanti dapur. Gitu. Terus, nah ini tampak dari dalam lantai 1. Ini midoah nanti, ini tempat duduk kayak apa ya, mini tribun gitu. Terus, nah ini yang menarik, masjid ini juga akan menyediakan pojok anak. Jadi kita akan sediakan satu space khusus di pojokan, itu untuk anak-anak. Ada TV, ada mainan, ya kayak daycare lah. Kenapa? Supaya ketika ada jamaah yang bawa anak-anak itu, anak-anaknya bisa main di situ. Kalau emang belum waktunya sholat, gitu ya. Atau memang anak itu belum belum balik lah gitu. Jadi bunda-bundanya pun juga nyaman karena ketika bundanya sholat, itu anak-anaknya fokus main-mainan di pojokan. Ini ide orisinal dari Ustaz Nathan ini. Pokoknya luar biasa beliau ini. Nah ini lantai 1. Nah, ini tangga kotor tadi ya, saya bilang ya. Ini kalau pakai sendal mau ke bawah. Nah, ini ada kita siapkan buat kursi roda. Jadi tadi kembali prinsipnya adalah masjid ini ramah difabilitas. Nah, ini tampak dari atas, ini parkiran mobil depan, ini nanti motor di sini. Terus ini sudah kita coba ukur bisa untuk manuver bus apabila ada tamu dan lain-lain. Ini lantai 2. Nah, itu foto masjid. Nah, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ya, monggo teman-teman. Kalau misalnya belum ada, saya boleh ngasih saran nggak nih Ustadz? Boleh banget, silakan Ustazah. Masya Allah. Ini kan memang kita fokusnya itu di masjid ya. Semua kegiatan terpusat di masjid. Yang selalu saya terngiang-ngiang dalam otak saya itu adalah bagaimana caranya masjid itu menjadi bukan hanya Ka'batul Qusot, tapi benar-benar menjadi apa ya, tempat hidup untuk orang-orang, bukan hanya beribadah tapi juga meningkatkan kecerdasan seperti itu. Kalau secara spiritual ya memang fungsi utamanya masjid seperti itu gitu. Tapi boleh nggak ditambah ada satu ruang khusus untuk perpustakaan gitu. Jadi anak-anak yang mungkin me time-nya itu nggak suka olahraga, dia punya option lain seperti itu. Bisa berlama-lama di masjid karena difasilitasi dengan itu ya tadi fasilitas masjid berupa perpustakaan gitu. Nanti untuk apa namanya isi-isi bukunya mungkin juga bisa
dipilah-pilih ya, maksudnya tidak hanya yang berkaitan dengan pengetahuan keislaman atau agama gitu ya, tapi juga pengetahuan sains juga bisa dimasukkan ke dalam itu, sehingga dalam benak orang-orang itu masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi juga tempat yang asyik untuk berkumpul. Seperti itu, Ustadz Fadli. Mudah-mudahan bisa masuk ya saran Siap, saya ya. siap, insya Allah. Masya Allah. Satu lagi, saya tadi mendengar penyampaian terkait dengan At-Tadib ini, Masya Allah sekali, memang waktunya lumayan panjang, sampai 2030 berapa? 2040. 2040. Masya Allah. 2040 itu untuk perkembangan secara fisik ya berupa sarana dan prasarana gitu. Tapi jangan lupa pula kita juga harus merencanakan untuk manpower yang akan membangun secara tidak langsung ya, membangun peradaban yang ada di masjid tersebut, seperti itu. Apakah kita punya karakter khusus untuk menjadi insan-insan yang dalam tanda kutip At-Tadib gitu, atau mungkin At-Tadib sendiri mempunyai ciri-ciri khas tertentu ya, seperti itu mungkin bisa dicanangkan dari sekarang. Misalnya visinya seperti apa, nanti misinya kita kumpulkan untuk manpower yang berkarakter seperti ini gitu. Jadi nanti berjalannya itu bersamaan Ustadz, untuk visi untuk sarana dan prasarana berjalan, tapi juga untuk persiapan manpower yang akan membentuk dan mengembangkan masjid ini juga bersamaan, seperti itu. Oke. Siap, Ustazah Nurul. Ustaz Jonathan, Oh, mohon dicatat. mohon maaf ya, ini agak banyak karena alumni, Ya, mantan kepala Ustazah. sekolah. Ya, Ustazah. Masya Allah. Izin sedikit menjawab sedikit Mangga, ya. mangga. Terkait sarannya tadi itu memang bagus banget, dan itu salah satunya memang sudah kita notes. Ustadz Fadli minta tolong ditampilin lagi tadi foto yang di lantai 1 ya, pojok anak itu. Saya coba cari dulu filenya. Sebentar Ustazah. Oke, siap. Share. Yang pojok anak itu tadi yang ini ya. Ya, nah ini cukup. Jadi memang kita secara konsep kita pengen masjid itu selain inklusif juga benar-benar multifungsi. Jadi di lantai 1 ini kalau misalkan sudah berfungsi full ya, ini kita memang sudah kita plot untuk taruh rak-rak buku di sini. Jadi nanti bisa kita isi buku-buku. Ini juga ada pojok baca, itu rak buku anak, rak buku lain-lain lah. Karena kebetulan beberapa dari tim perumus juga mantan insan maktabah, jadi juga besar concernnya juga ke buku. Nah, yang tadi disampaikan Ustadz Fadli juga di sini ada monitor, itu untuk untuk sebagai media ini ya, media pembelajaran juga. Jadi benar-benar lantai 1 ini kita selain nanti ada pendidikan formal, kita juga pendidikan non formalnya untuk selain TPQ dan pendidikan lain-lain sih. Itu Ustazah. Nah, terus terkait yang poin kedua tadi, apa tadi ya Ustaz ya? Lupa poin kedua tadi. Nah ya, terkait manpower tadi kalau nggak salah udah di PowerPoint juga sudah dijelasin. Kita memang belum sampai ke persiapan manpower sampai 2040, belum seluruhnya kita persiapkan karena kita juga mengikuti kebutuhan di lapangan ya. Tapi yang pasti kita di awal mungkin kita akan memerlukan beberapa orang mujahid guru yang siap berjuang di sana. Itu kemungkinan kita ambil insan-insan terbaik dari alumni selain dari Ustadz Fadli sendiri dan tim Prime, nanti ada dibantu sama mungkin alumni dari pondok-pondok yang terafiliasi dengan Prime, seperti itu. Kemarin sih kita sudah mengarah ke guru yang punya value, diantaranya
hafiz minimal mungkin 5 juz, dan kalau bisa ada yang bisa punya kemampuan eksakta dan bahasa Inggrisnya juga baik. Mungkin nanti juga kita kalau misalkan ada yang bisa bela diri itu juga nilai plus, karena kita benar-benar pengen bisa merangkul masyarakat sebaik mungkin, karena sebelum ada kegiatan formal kita memang rencananya untuk meningkatkan kegiatan non formalnya, bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah yang sudah ada di sekitar, karena di sekitar tempat kita itu ada SMP, ada SD yang kita pengen selain kita sebagai yayasan, sebagai sekolah itu kita juga baik, tapi juga kita pengen meningkatkan kualitas siswa-siswa yang ada di sekolah sekitar. Jadi misalkan formalnya di SDN dan SMPN, tapi mereka bisa ambil ekstrakurikulernya itu di kita. Kurang lebih sih seperti itu. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya makin malam makin panas nih ya, Ustadz Fadli ya. Ada saran juga dari Ustadz Muhammad Hanif, Insya Allah. Mengenai silaturahmi dengan Pemda, mungkin kalau boleh saran juga silaturahmi ke perangkat Polres Kodim sampai Polsek dan Koramil dalam rangka silaturahim. Oke, dicatat ya. Siap, Komandan. Selanjutnya, Izin, Ustaz Nurul, kita doakan Ustaz Hanif ini lagi di Lebanon. Lagi tugas Garuda, mudah-mudahan sehat oke, lancar sampai kembali ke Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya nih Ustadz Fadli. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya simpel pertanyaan saya. Apakah ada filosofis yang mendasari asal-muasal nama At-Ta'dib atau cita-cita yang akan digapai daripada penamaan At-Ta'dib? Itu yang pertama. Pertanyaannya terkait dengan filosofis yang mendasari asal-muasal nama At-Ta'dib. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada rujukan atau role model berdasarkan lembaga yang diciptakan sebagai kiblat utama dari rencana yang dirumuskan tersebut? Seperti terinspirasi dari lembaga mana, pesantren atau model lembaga pendidikan yang hampir sama seperti apa yang diciptakan. Nah, selanjutnya ada saran juga nih Ustadz Fadli. Nah, saran kami mungkin bisa studi komparasi berkunjung di daerah kami, berkunjung ya, kunjungan mungkin ya. Di daerah kami ada salah satu masjid yang memang menjadi pusat peradaban, sekilas terkesan mirip, namanya Masjid Namira di Lamongan. Ini ya lumayan famous ya Masjid Namira. Dan sudah lama berjalan di Lamongan, dari imam yang dipilih, sekolah tahfiz, kemakmuran jamaah. Saya kira ini bisa menjadi salah satu pilihan yang pas untuk menyelaraskan visi dan misi. Syukran, mohon maaf hanya menyampaikan. Oke, sarannya mungkin bisa ditampung. Untuk dua pertanyaannya mungkin bisa dijawab Ustadz Fadli. Silahkan. Siap, sekarang Ustaz Nurul. Untuk nama At-Ta'dib, kayaknya lebih afdol kalau yang jauh Ustaz Abbas. Ustaz Abbas, antum mana? Ustaz Abbas? Halo? Nanti saya menunggu Ustaz Abbas ya. Jadi kayaknya eh, beliau yang lebih afdol menjelaskan. Ustaz Abbas? Oh, belum ya. Untuk saya jawab yang kedua dulu kali ya. Untuk rujukan role model lembaganya, untuk masjid kita sendiri, semangatnya itu kita ambil dari Jogokarian. Ada masjid sejuta pemuda di Sukabumi, di Sulawesi itu ada namanya Masjid Ismu Yahya, dan bukan bukan di Sulawesi, di ya Kalimantan kalau nggak salah ya. Jadi memang kita melihat eh, ini pesannya kan ketika masjid dikelola oleh eh, anak muda itu sebetulnya banyak potensi yang bisa dikembangkan selain bahwa masjid itu sebagai tempat ubudiyah tadi ya. Dan kalau lembaga sekolahnya kita kebetulan beberapa dari kita ini sekarang sedang berkegiatan di sekolah-sekolah yang seperti Al-Azhar dan lain-lain. Saya pribadi sekarang Ismunya di Pontianak, ini kata Ustaz Hayati. Nah, itu juga salah satu masjid-masjid yang menjadi referensi kita. Memang kita sedang mengagendakan yang kita belum terlaksana itu ingin belajar langsung ke Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ke sana.
Dan kalau dalam konteks lembaga sekolahnya, saya pribadi kan di Mumtazah di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Terus ada salah satu tim perumus yang tidak masuk ke grup tapi bersedia membantu. Namanya Ustaz Samsul Imamuddin. Kalau antum tahu. Ustaz Samsul Imamuddin ini beliau kepala sekolah Khalifah IMS di Tangerang Selatan juga, sama sekolah yang segmentasinya mirip kayak Al-Azhar. Juga ada beberapa yang lain yang mungkin nggak saya sebutkan satu. Kami coba menduplikasi apa yang ada di sekolah yang kami sedang kegiatan di sana, sehingga mudah-mudahan itu bisa sesuai. Jadi eh, sebetulnya teman-teman semua, ini boleh tadas Winima, tahun 2017 kami juga sempat pernah ditawarkan mengelola lembaga. Eh, Ketika itu pun saya dan Samsul yang coba menyiapkan. Nah, karenanya ketika sekarang ada kesempatan untuk mengelola Atadib, nah bagi kami ini merupakan harapan yang dulu pernah pupus ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Seberapa sebelum available ya? Oke, kalau At-Ta'dib itu kata beliau asalnya dari membangun peradaban. Nah, Kiai Fadli, ya, izin ya, motong, mohon monggo. maaf. Mungkin yang Hmm, dimaksud pertanyaan tersebut adalah di dalam proposal yang sudah antum tadi buat luar biasa bagus itu mungkin perlu ditambahkan sintesa. Jadi kalau Gontor itu memiliki sintesa Al-Azhar, Sanggit, Santiniketan, dan lain sebagainya sebagai salah satu referensi gitu ya. Gontor dalam wakafnya mengikuti Al-Azhar dan lain sebagainya gitu ya, yang ada di Pondok Modern itu. Jadi mungkin dia akan At-Ta'dib juga punya sintesa. Nah, dalam hal wakaf ya mungkin bisa juga satu sintesanya Gontor kita masuk sebagai salah satu sintesa. Al-Azhar juga kita masukkan mungkin dan lain sebagainya lah. Artinya apa yang antum paparkan itu terangkam dalam satu judul yang bernama sintesa daripada Yayasan Wakaf Umat At-Ta'dib. Gitu. Mohon maaf. siap, Kiai. Makasih banyak, Kiai. Nah, terus tadi lanjut masalah At-Tadib. Yang pertama tadi, kalau kata Sob Abbas adalah At-Tadib ini membangun peradaban. Yang kedua, kalau dari merujuk ke kitabnya almarhum Kiai Syukri tentang pondok pesantren, At-Tadib itu juga bisa berarti at-tarbiyah pendidikan. Nah, jadi itu asal usul nama At-Tadib. Nah, tapi nanti kalau ada kesempatan yang lebih luang, saya kira Sob Abbas lah. Kan beliau Faisal Fauk ya. Karena Faisal Tahat loh. Gitu. Terus untuk saran ke Anamira, makasih banyak Ustadz. Ini Saprio Nandang nih ya. Masya Allah. Akhunal kiram ini. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ada waktu, ada rezeki. Memang kami sedang sering bersafar. Kemarin terakhir di bulan Juli kami safar ke beberapa tempat, mungkin bisa dilihat di IG Prime Foundation. Memang spesifik konteksnya ingin belajar tentang Ziswaf. Kita punya teman-teman yang berkiprah di Asfa Foundation, ini Ustadz Pangeran sama Ustadz Haidar, ini luar biasa. Terus ada Ustadz Al-Fikri, beliau memang statusnya sebagai staf wakil pengasuh Sumatera II, masih staf wakil ya. Tapi secara peran beliau itu sangat dekat dengan Ayahman atau Salukman. Terus kita juga sudah sowan ke Ustadz Jati. Ustadz Jati ini beliau adalah pimpinan Baitul Mal Munzalan Indonesia. Jadi kapal Munzalan ini punya Baitul Mal, itu sejati punya Baitul Mal Munzalan. Nah, direktur utamanya adalah Ustadz Jati. Bahkan alhamdulillah teman-teman semua mohon doanya sudah sampai pada kesimpulan kita akan melakukan MOU dengan beliau. Jadi dalam perjalanannya semua program-program yang ada di Baitul Muzalan itu bisa kita duplikasi untuk kita laksanakan di Prime Foundation dan kita bisa mendapatkan legal formalnya karena ini juga menjadi isu teman-teman semua. Ketika Prime ingin bergerak ke Ziswaf, ini kemana arahnya? Emang mampu gitu ya? Karenanya kami sadar betul isu yang menjadi perhatian utama adalah ini dasarnya apa? Rujukan kemana? Karenanya eh, kami coba banyak bersilaturahmi dan mohon doanya Ustaz Prenandang. Ini menjadi target kami selanjutnya Masjid Namira. Perihal sintesa yang tadi Kiai Amal sampaikan, mohon doanya Kiai sebetulnya kami ingin mencantumkan sintesa, cuman kayaknya
kok belum afdol kalau belum datang ya. Jadi insya Allah next kalau sudah kami ke Masjid Sudah Pemuda, kami sudah silaturahim langsung dengan Masjid Jogokarian, kami sudah silaturahim langsung ke Masjid Namira di Lamongan, dan kami izin menjadikan mereka sebagai sinteesa, baru kami cantumkan dalam proposal bahwa ini adalah kalau Gontor jelas, kiblat kita Gontor, itu mutlak jelas. Nah, tapi kalau yang lain rasanya perlu ada silaturahim lagi. Itu untuk jawab untuk Ustadz Amal. Ada lagi? Monggo yang lain. Ayo, boleh, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman semua, Oh, ini banyak sekali yang mau saya sampaikan. Nanti sambil diketik, Ustazah Nurul izin. Sebetulnya di bulan puasa yang lalu, itu ada juga yang menawarkan tanah wakaf. Anak Prime juga, bapaknya yang punya tanah wakaf, itu lokasinya ada di Atang Sanjaya, dekat bandara. Luasnya 1000 meter, sudah ada musolahnya, sudah ada ruang kelasnya. Nah, hanya saja ketika itu saya sampaikan, sebentar ya, ini kita fokus Atadib dulu. Yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, proyek Atadib yang ada di Lebak, itu kita jadikan pilot project. Karenanya betul-betul kita rencanakan dengan matang. Nah, sebagai pilot project, ini akan menjadi lab-nya. Apa sih yang menjadi evaluasi? Apa sih yang menjadi kekurangan? Apa yang perlu diperbaiki? Karena kesyukuran buat kita semuanya. Prime Foundation yang dulu kita niatnya cuma pengen silaturahim, sekarang sudah mulai dipandang sebagai lembaga yang cukup mungkin mampu diberikan kesempatan. Maka mohon doa teman-teman semua. Tidak menutup kemungkinan ada At-Ta'dib Yogyakarta, ada At-Ta'dib Surabaya, ada At-Ta'dib Bali, ada At-Ta'dib Lampung. Tidak menutup kemungkinan. Makanya saya sampaikan dan saya sampaikan kepada tim perumus, teman-teman, ini kita mimpinya besar dan panjang. Maka apa yang kita rencanakan harus kita rencanakan untuk jangka dan skala yang panjang dan besar. Maka mohon doanya, nanti kalau ada kesempatan saya coba tanyakan lagi, apakah yang rencana di Bogor itu apakah pengen tetap dilaksanakan atau tidak. Intinya, ini akan menjadi project, mohon doanya dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan ya untuk teman-teman tim perumus dan juga para pengurus Prime Foundation. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan juga Allah gerakkan teman-teman untuk sama-sama membangun sama-sama program At-Ta'dib ini. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Tadi juga terakhir di kolom chat ada dari Ustadz Prabas terkait dengan At-Ta'dib sudah sangat menjawab Pak Ketum. Jadi untuk ini ya, makna dari At-Ta'dib tadi sudah disampaikan. Oke, jika sudah tidak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman atas saran, lalu pertanyaan, dan juga usulannya. Sangat inspiratif sekali, mudah-mudahan menjadi nilai tambah kita juga, dan juga menjadi catatan khusus ya untuk teman-teman yang mengawal langsung program At-Ta'dib. Selanjutnya juga saya ucapkan banyak terima kasih Ustadz Fadli Hussein terkait dengan paparannya dan juga usulan-usulan kerjanya yang Masya Allah programnya sangat panjang ya, 2040. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk selalu bermanfaat di sisa umur kita, dan juga teman-teman yang lainnya bisa sama-sama bergabung dalam satu barisan yang sama di At-Ta'dib ini. Baik, sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, boleh kita ada Kiai Amal di sini untuk mendoakan ya. Mendoakan ada. Kayaknya sudah keluar. Ini Oh, aja, sudah keluar. Kiai Takiudin aja. Masya Allah, baik. Kiai Taki, Kiai Taki, boleh
memimpin doa yang akan kita aminkan untuk kelancaran program yang sudah dipaparkan tadi. Kiai Taki, apa sudah bergabung? Kiai Taki, halo. Coba sebentar. Hadir. Nah, monggo Kiai Taki, Masya Allah. mohon pimpin doa. Aduh, sambil ada kerjaan. Ngantuk berat itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita doa sama-sama ya. Semoga perkumpulan atau Zoom meeting kita pada malam hari ini diberikan keberkahan, Amin. terus kekuatan juga ya buat teman-teman yang Masya Allah perjuangan yang sangat luar biasa. Aku juga banyak belajar di sini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. اللهم هون علينا في سكرات الموت Amin. ونجاة من النار والعفو والحساب. Amin. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. Amin. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. Amin. اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين. Amin. اللهم انصرنا فأنت خير الناصرين. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Amin. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع المسلمين. Amin. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Amin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Amin. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أبدا. Amin. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Amin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. شكرا. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa yang dipanjatkan oleh Ustaz Taqiyuddin Allah ijabah, Allah dengar. Allah dengar semua niat-niat baik kami dan Allah mudahkan seluruh mimpi-mimpi kami. Baik, selanjutnya untuk acara sebelum terakhir, mungkin boleh dibuka dulu kameranya ya. Kita akan melaksanakan sesi foto untuk kenang-kenangan, Masya Allah. Yang bertugas mengambil foto boleh? Nah, Masya Allah. Ya, yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, Masya Allah. Silakan dibuka. Oke. Masa lama. Uti Aska belum pulang? Oke, baik. Ustadz Fadli boleh dibantu screenshot untuk ini ya? Apa sudah open cam semuanya? Teman-teman? Oke, masih ada beberapa yang belum open cam, mungkin sedang berkegiatan ya. Baik, kita mulai untuk sesi foto. 1, 2, 3, senyum. Oke. Lagi.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Senyum. Oke. Masya Allah, semoga senyumnya sampai besok ya. Hari Senin mengawali hari kerja yang Masya Allah, Tabarakallah. Semangatnya dari malam ini gitu ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya, atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga perkumpulan malam hari ini bukan hanya perkumpulan semata, tapi juga awal silaturahmi kita untuk sama-sama membantu ya, membantu menjadi khodim. Khodim dalam menggapai mimpi-mimpi At-Ta'dib seperti itu. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, baik yang on cam ataupun yang off cam. Semoga seluruh kegiatannya Allah mudahkan juga, diberikan Amin. kesehatan. Amin. Dan akhirul kalam, saya Nuriski Azizah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullahu Syukran. Syukran, khairan. Beh. Gogo. Iya, Ustaz. Kacong. Aja. Haji Kacong. Mantap, Ketua. Lah, ada Uni ya tadi ya? Ditunggu di Ada. Surabaya. Mana Bang Uni? Nabil. Siap. Uni udah keluar, Uni udah keluar. Oh, udah keluar. Siap, Ada siap, siap. ada kerjaan cenah. Sehat-sehat semuanya. Oke. Amin. Iya. Amin. Sehat, semoga dimudahkan segala Ustazah urusannya. Nur Hayati, Amin. Masya Allah. Ini kita waktu Indonesia Tengah nih. Udah jam berapa ini? Siap, Ustaz Dinar. Insya Allah. Nanti tak share di grup ya. Masya Allah. Setelah presentasi ya. Sehat-sehat. Tem- Oke. Gue aura mantan Tiaska pulang, anyarnya luar Tiaska. biasa banget. Kenapa? Aura mantan anyarnya kan luar biasa banget. Aduh. Aku